Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya bersama food vlogger yang ada di Kota Madiun. Siapa dia? Pastinya sudah tahu lah. Siapa sih yang nggak tahu dia? Mari kita ikuti cerita podcast pada kali ini. Ya, ini saya bersama Mas siapa ini? Anu Mas, biasane wong-wong ki nek mane ke aku sapa ki akeh sing gak kenal. Tapi nek wis bahas tentang kuliner mesti kenal. Iki mesti ya. Soalnya ki akeh mangane timbang ngomongnya soalnya sing disut panganane. Sing disut malah panganane ngono lho. Lah sing kenal berarti suarane paling iki Mas. Dadi anu apa jenenge nek umpane panganan ya, nek umpane panganan iki nomor 1. Mantap sih. Heeh. Jadi wong iki ora dikenal gak apa-apa, penting panganane terkenal ngono. Carane bakule tok wis gak apa-apa, wong iki gak. Jadi dia terlalu merendah, Bro. Gak perlu wonge kenal, sementing dikenal. Heeh, penting bakulane iki akeh sing rohno lho. Iya. Nek wonge bagus ngono gak apa-apa. Wong iki lemu, wong kayak mangan wah. Tapi lembu bukan berarti gak bagus, Mas. Lah kayak aku ini gitu. Gak lembu ngomong payu ya, Bro. Gak ngomong lho. Aku gak ngomong lho ya. Aku gak ngomong. Selama dia wis payu, elek gak elek tetep ganteng. Oh, siap. Sampeyan wis enek, Mas. Urung enek jare. Berarti elek. Sik jenenge Mas. Kok ben iso tak wae subtitle lho. Oke, siap. Apa jenengku asli ki Noari, tapi nek jeneng panggungnya Ari Madiun. Sik, kok Noari ki berarti tidak Ari. Iya. Kok Noari ya? Noari ki Januari. Asli Noari. Heeh, asli Noari. Pakai OE apa nu? NU. Oh, berarti NU tulen. Sorry yang MU. Nuari Mas ya. Tapi kenapa kok Mas Ari gini? Ini kan terjun di dunia apa ya? Aku panggilnya food vlogger, pemburu kuliner atau jatuhnya tetap konten kreator sih Mas. Cuma kategorinya kuliner. Kategori kuliner. Jadi aku nyebutnya food vlogger oleh lah. Ya boleh Mas, mumpung ben pesisan ben kenalne wong-wong ben roh masa sing roh panganane tok. Wong gak enak sing roh. Iya. Oke, Mas Ari kan mengambil kategori ataupun konten kreator sebagai seorang food vlogger. Aku penasaran, wong endorse iku berapa sih sebenarnya bahasanya ya tarif apa tarif apa piye? Ini berapa Mas? Untuk yang minimal mungkin atau paling jadi kalau untuk Madiun sendiri, jadi kan itu kalau Madiun sendiri kan list lokal. List lokal itu kurang lebih kalau cuma foto aja itu sekitar 100 ribuan lah. Cuma foto itu ya? Jadi nanti foto, terus kan ada file Mas. Mungkin kalau ada yang beberapa udah tak edit, ada yang bagus, nanti kalau mau diminta monggo. Itu sih sebenarnya. Berarti nggak cuma nge-up di akunnya Mas Ari ya? Berarti boleh minta file yang udah di. Iya boleh. Tapi kalau yang baru cak foto kan terlalu cepet toh Mas. Maksudnya belum masuk editing. Tapi kalau udah editing mungkin bisa lah diminta. Soalnya kan tujuannya nanti kan diupload Masku. Yang diupload itu yang bagus loh. Aja sing pas lagi dijepret atau dijaluk Mas jaluk ya itu. Disuguhkan banyak orang ya biasa ya. Bener. Itu 100 ya untuk lokalan. Untuk lokalan. Pasti ada yang bidding gitu berapa? Jadi pernah kemarin dikontrak sama marketplace kemarin 3 bulan. Jadi itu hampir sekitar lah. Astagfirullahaladzim. Semangat. Jadi apa ya? Walaupun konten kreator di Madiun ternyata yo piye ya? Yo dilirik nyatane gitu loh Mas. Dilirik. Dan itu bukan dari Instagram tapi dari TikTok. Kan TikTok lagi rame-rame nih Mas aku. Betul. Itu kerjasamanya di TikTok. Terus kemarin dikontrak 3 bulan sama marketplace. Terus akhirnya ya itu kurang lebih. Iya, duit tok apa nih? Ayo, sebagai seorang konten kreator semangat. Ya malas konten. Yo piye ya konten ki yo nyawone lah Mas. Iya, nyawone lah. Arep males yo adewe yo ra cuan ya. Yo piye neh? Kita bahas tentang kalau TikTok, Instagram. Kalau Mas Ari sendiri terjunnya di medsos apa ini Mas? Medsos mana? Kan aku punya 3. Ada Instagram, TikTok sama YouTube. Oke, 3 ada 3. Jadi kalau Instagram itu 1 hari 1 kali postingan.
Tapi kalau TikTok itu bisa seminggu 1 kali. Tapi kalau YouTube itu malah sebulan 1 kali. Iya. Bengnya apa ya? Jadi ya karena kebutuhan ya Mas. Kebutuhan. Jadi kalau Instagram kan ya cuma foto paling jepret ngono tok dadi. Terus TikTok cuma 1 menit, tapi kan YouTube kan durasinya panjang, terus potong dan sebagainya. Nah itu sih. Aduh, ini kita wis mulai memanasin pembahasannya ini. Kalau algoritma kan kalau kita membahas tentang medsos itu kan biasanya kan ada trik-triknya sendiri, entah itu Instagram, Facebook tadi enggak ya? Aku YouTube, Facebook ada cuma nggak jarang aktif. Oh, berarti 3 tadi ya. Nah itu dari menurut Mas Ari sebagai pengguna medsos 3 itu tadi, itu kan beda-beda semua atau sama? Beda ya? Menurutku beda sih. Menurut beda. Nah untuk yang lebih prospek untuk gampang banget untuk lebih viral itu yang mana Mas menurut Mas Ari? Dari cerita ya, dari perjalananku, aku Instagram itu dari 50.000 follower itu bisa sampai 3 tahun, 4 tahun itu baru sampai 50.000. Iya. Tapi kalau TikTok kemarin baru setahun itu udah 500.000 followers. Oh iya malah. Ya, sekitar mono lah Mas. Jadi dilihat dari perjalanannya terus algoritmane TikTok itu sekarang udah apa ya jarakno unggul lah. Padahal di saya tak lolok aplikasi goblok ngono. Tapi yo piye neh kenyataannya ki beda lah. Soalnya TikTok saiki kan nek dhisik kan joget-joget, saya kan enek makeup, enek kuliner, enek berita, terus enek artis campur lah pokoknya wis gak joget-joget tok lah. Waduh Mas, jadi dulu itu aku ada orang mesti yang bisa bersaksi. Aku sangat benci TikTok. Sekarang aku juga terjun di TikTok. Karena kenapa? Motivasiku. Aku sama Mas, gak suka orang yang joget-joget di TikTok. Joget-joget di dubbing rame. Nah, waduh iki joget genah. Wes aku sebagai gak seneng wong joget, biasa tak golek gawe konten sing gak joget. Oh, beda. Mas Ari kan apa? Kuliner. Nah, jadi supaya ya gak joget tok lah sing viral. Iya bener Mas. Jadi ben gak apa ya ning ngene TikTok iki sini gak mek kuwi tok Mas, ben ada apa ya sing beda lah. Variatif. Oke. Kalau itu apa? Mungkin Mas Ari bisa mengetahui kayak penyebabnya apa sih kok bisa TikTok itu lebih gampang viral daripada soalnya nek ndelok saka TikTok iku akeh bocah cilik-cilik masih ning kono ki. Oh. Jadi koyo sik cah cilik dolanan HP sik seneng-senenge sekali ndelok video wah apik terus dikomen. Gak koyo ning Instagram sing didelok paling pamer arep komen yo males ngono lho. Wong pamer kok dikomen paling yo dipisui kuwi ngono. Jadi mungkin tempatnya sing beda aja. Jadi kalau TikTok ini lebih ke hiburan sing singkat. Tapi nek full mungkin di YouTube, terus cuplikannya mungkin di Instagram. Jadi sebenarnya saling berhubungan cuma apa ya? Bagiannya dewe-dewe sih. Oke. Kalau Mas Ari sendiri di terjun dunia kuliner ini tujuannya apa sih? Apa untuk kalau saya lihat mendukung pedagang kaki lima nggak begitu ya. Pokoknya saya lihat pedagang kaki lima di posting, yang brand juga di posting. Nah, kalau tujuan utamanya apa sih sebenarnya? Kalau awal kan gara-garanya kan marung toh Mas. Marung terus akhirnya belum nemu yang namanya konsep. Masih konsep itu sing diposting ki opo, sing diangkat ki opo. Terus akhirnya berjalannya waktu, tak lihat-lihat nih kontenku yang rame itu malah dari pedagang kaki lima Mas. Oh, gitu. Kayak kemarin telur gulung yang besar itu 100.000 jadi 1. Oh, itu challenge itu atau iya. Carpe Diem Mas? Sebenarnya itu ada konten dari luar kota. Terus akhirnya aku ikut-ikutan, cuma area Madiun. Itu kan dari Malang. Terus aku Madiun ada telur gulung, terus akhirnya aku ikut-ikutan. Lah kok rame, tak terus nih, kan pertama 20, 50, 100 sampai terakhir itu 200. Tak ikuti rame, terus akhir lagi tambah lagi martabak 7 porsi jadi 1. Wah iku. Ngadeng nggo apa ya, Mas? Gak masa ada, kandele iki sak bataku ngono lho. Oh, kandele. Ya dicekel ki, dicokot ki lambe ki gak cukup. Dicokot ki gak wis mangan tapi gak tekan lah. Waduh iki. Nah, Udane lagi so ngemplok ya. Lah iku makanya kan tak lihat ternyata kontenku kebanyakan dari pedagang kaki lima sing rame. Sing rame itu ya. Terus akhirnya aku yo mau nggak mau akhirnya aku bawa setiap bulan harus ada konten pedagang kaki lima lah. Itu. Soalnya murah meriah dan rata-rata akeh sing
sing jajal ngono. Akeh sing jajal. Sing pun juga banyak menang di Mas ini kanan. Untuk Mas Hari sendiri itu tempat kan banyak kan apa tempat pedagang yang viral itu sudah di mana aja yang pernah dikunjungi? Contoh satu lokasi yang itu di mana? Mana? Mojokerto itu kan ada yang viral itu siapa yang baru meninggal kemarin? Wak Yes itu. Wak Yes apa Wak Yes itu? Mak Yes loh. Wak Yes ya. Nah, itu pernah nggak Mas Ari sampai mencoba ke tempat-tempat yang jauh di luar Madiun untuk menuju ke tempat orang viral itu? Pernah nggak? Kalau untuk yang viral masih belum untuk yang luar kota. Tapi kalau kulineran di luar kota, apa ya, di luar Madiun itu kayak jadwal mingguan sih Mas. Oh mingguan harus ada. Jadi kemarin contoh kayak aku kemarin habis dari Sarangan, dari Tawangmangu, ya nyoba tapi yang viralnya udah lama. Kayak sate Pak Pur kemarin di Tawangmangu. Nah, aku nyoba ke sana karena satenya murah ya, terus pilihannya banyak. Ada kambing, sapi sama ayam. Nah, itu sih. Jadi bukan yang bulan ini viral terus tak parani ndak. Tapi gitu. Jatuhnya lebih ke apa sing rame ning kono ning daerah kono. Sarangan ramene sate kelinci, Tawangmangu sate Pak Pur, Ponorogo es dawet sayunan, Ngawi mungkin lekere ya itu seperti itu sih. Jadi bukan sing virale wis lagi tapi sing wis suwi-suwi. Oke. Mas Ari sendiri sebenarnya aku kadang konten kreator untuk kategori makanan itu bingungku gini Mas. Dia itu mangan terus duwe sengondi loh. Benar-benar. Saya sempat lihat sempat dengar Mas Ari itu bukan basic seorang apa ya? Tata boga ataupun enggak kayaknya. Dengar sarjana hukum kayaknya. Iya. Betul enggak Mas? Iya benar Mas. Terus kenapa kok dulu itu sempat mengambil jurusan hukum itu loh? Jadi kalau setelah kuliah kan dhisik iki pengennya dadine ya sapa sih sing gak pengen kerja jadi PNS. Kan kalau kerja jadi PNS kan harus kriteriane iki ya gitu, harus kuliah gitu. Terus akhirnya kuliah terus ngambil jurusan hukum yang di Madiun itu ada nih yang di mana itu Serayu adanya hukum, saya ambilnya hukum. Itu. Terus pas di Madiun tuh pernah mau ngambil di yang dekete mana itu arah Klegen lurus iku, tapi nggak jadi, akhirnya di Serayu daftar. Di Serayu itu. Jadi sudah sarjana nih, gelar sarjana. Alhamdulillah. Atau gini. Atau Mas kesehariannya Mas Ari itu apa ngonten terus apa memang ada kerjaan yang lain? Nek jatuhnya tetap ngonten sih Mas. Ngonten ya. Ngonten setiap hari. Berarti nggak ada kerjaan lain selain ngonten? Nggak ada. Wis mangan wi konten Mas. Pokoknya nek gak mangan gak cuan lho. Gak mangan gak cuan. Gak mangan gak cuan. Waduh iki. Biasanya wong mangan tanya duit, nek Mas Ari wong mangan oleh duit. Nah. Ya wis kuwi disyukuri lah wis. Disyukuri. Apa yang sudah dapat Mas Ari selama ini? Maksudnya mungkin dari ya jatuhnya kalau viral sih Mas, senengku nek pas viral ngono itu sih. Jadi kayak kontenku didelok wong akeh nah asline seneng asine. Tapi nek kene sing delok yo ya Allah, kok kene sing delok ngono. Padahal ki yo murah gitu. Seperti itu sih. Jadi jatuhnya ya pengen jadi ya senengnya hati lah. Senengnya hati. Jadi ketika wis posting terus akeh sing nge-share, akeh sing komen, ya hati ki seneng loh. Iya betul. Hati seneng ketika akeh wong delok, akeh wong jajal, bakule seneng. Ya terus pikir-pikir aku yakin ketutan Mas. Ketutan. Soalnya aku pernah diceritani bakul telur gulung, ketika telur gulung itu rame. Sekitar iki ikut rame, tukang parkir akeh sing parkir. Terus sate tahune biasane ki sing sithik malah tukune akeh lah enek sing tuku lah. Jadi pinggir iki ketutan ngono Mas. Meskipun sing viral telur gulung. Bener. Gak mungkin cuma tuku telur tok. Jadi gak mungkin wong arep tuku telur gulung tok mumpung ning kono ya jajan pisan. Iya, betul. Jajan pisan itu sih. Oke, coba biasanya konten kreator ini sering banget mereview makanan dan minuman ya. Aku pengen melihat cara langsung bagaimana Mas Ari niku mereview ciri makanan. Ciri gitu ya. Gimana? Kan pasti harus ada bedanya dengan konten kreator makan lainnya. Iya. Mbak ini Mas. Apa iki? Ya ibu iki apa iki? Nah, ini. Aku senenganku sing abang-abang ngene iki. Iki apa iki? Red Velvet iki. Red Velvet sejawi kopi. Nah, ini mantap ini. Ini kalau nggak salah ini di GrabFood, GoFood juga ada ini. Oh berarti ini jadi kita nggak harus ke Sejawi ya. Ini di Super Sama Sejawi Cafe. Nah ini juga ada makanan ini makanan.
Minuman khas dari Sejawi Kopi. Nah, ini ada Thai tea, red velvet dari Sejawi, kopi dari Sejawi bisa dipesan melalui GrabFood maupun GoFood. Jadi teman-teman nggak harus ke sini, tapi kalau ke sini nggak apa-apa. Di sini banyak banget menu-menu yang bisa teman-teman pilih. Coba dengan mau yang mana los pokoknya iki. Lah sing abang iki lho, kita manis iki. Soalnya nek kopi-kopi aku jarang ngopi soalnya. Coba Mas ngopi. Oke, kita lihat Mas Ari ketika mereview ataupun ketika ada job itu Mas Ari gimana? Saya seger Mas, soalnya saya kenceng ya. Oh ya toh. Makrek. Crunchy. Iki red velvet iki. Iki tak coba ya. Mood sih aku. Iki lho, iki red velvet iki. Tak coba ya. Wah, gila. Mantep pol. Pokoknya tambah es batu seger nih Mas. Oh, iku. Masuk ya. Red velvet. Tapi nek aku nek kopi iki emang jarang ngopi sih, Mas. Jarang ngopi. Oke. Bahasa Mas Ari yang mungkin Mas Ari apa ya menjadi ciri khas apa? Nganu sih. Topi jelas. Topi ya ini. Topi jelas wis ning-ndi. Sampai kemarin ki aku lali gawe topi, takon gosenke. Takon gosenke wis ciri khas gak iso ucul, Mas. Walaupun gak konten. Ataupun tetep pas konten nek gak konten gak masalah. Oh. Soalnya kalau konten emang koyo piye ya, nek gak gawe topi gak kene sing roh, kayak kasaran gitu. Terus nek ngopi biasa sih, nek ngopi gak pakai topi gak masalah. Soalnya nek konten ki ciri khas iki topi, tas, terus awake lemu, iku. Wah, iki mesti Ari mesti. Nek awake lemu gak mungkin ketinggalan ya. Pasti mlebu ndi. Soalnya nek jarene iki nek wong lemu pas review ki ketok marem. Oke. Ini Mas Ari kan terjun di dunia konten kreator Mas ya. Mungkin bisa diberi petuah dari seorang Ari Medionae ya kan, ataupun closing statement dari Mas Ari supaya ya termasuk untuk saya sendiri Mas, supaya kita sebagai konten kreator itu semangat untuk selalu mengonten dan ajak lah. Ya mungkin dari aku sendiri konten kreator di Madiun sebenarnya udah banyak. Cuma kadang itu mereka masih males-malesan gitu Mas. Masih males-malesan terus akeh sing ngembari terus wedi saingan. Jadi saingannya bukan saingan ke pribadi masing-masing, tapi kalau bisa itu saingan konten. Jadi bikin konten yang bagus gitu. Kualitasnya lebih kualitasnya bukan orangnya tapi di luar kita tanding konten gitu loh. Maksudnya diperbaiki kontennya. Ya minimal ada referensi lah yang diikuti. Jadi ada tambahannya. Jadi wong males sih kadang kentekan ide, Mas. Oh iya. Kentekan ide pemeneh di Madiun itu kreator di Madiun itu nek maneh kuliner ya wis akeh. Iya, terus banyak. Wis akeh banget Mas. Makanya mungkin aku mau ngasih masukan di musik juga bisa, di vape juga bisa, nari juga bisa, dance. Terus mungkin podcast kayak gini, mau bikin konten apapun masih banyak. Masih banyak peluang, masih banyak kalau untuk Madiun Mas ya. Tapi kalau untuk kuliner sendiri akeh banget. Tapi untuk peluang masih banyak kayak tadi wis. Jadi bisa masuk di bagian kategori itu tadi gitu loh Mas. Jadi kadang itu orang males ki wes ya kayak kentaan ide mungkin. Kentaan ide karena dia sudah mungkin minder karena minder jatuhe. Lebune ya halah kayak wis enek piye gitu ya. Berarti sebenarnya kalau ada saingan harus bisa mengevaluasi diri supaya bisa bukannya minder minimal. Tapi ya konten ini diperbaiki gitu loh Mas. Betul. Konten ini diperbaiki. Mungkin nek kono enek backsound-e nggunaku gue enek berarti kan ade kan nambah backsound-e. Jadi ya disamakan dulu lah pos kanone iki. Kualitas video nih. Nah, itu dulu. Nanti kalau udah mungkin kualitasnya sama mungkin mau ditambah apa lagi beda opo gitu. Mau kasih teks, mau kasih closingan atau mau kasih apa bebas. Nah, itu sih. Aku satu penasaran Mas. Sebelum kita close ya. Aku sempat lihat di Instagram itu ada sponsor dari Mas Ari. Kenapa kok disponsorkan itu Mas? Padahal apakah itu endorse atau masa endorse disponsor nih sih? Oh enggak. Kenapa ini Mas? Jadi sebenarnya di Instagram itu kan ada fitur namanya iklan sponsor. Betul. Jadi aku itu pengen memperluas informasi tentang Ari Madiun sebenarnya. Oh gitu, berarti untuk diri sendiri bukan untuk makanan itu ya? Bukan. Jadi jatuhnya lebih ke apa ya? Aku pengen wong Ponorogo ki yo kenal aku, wong Magetan kenal aku, wong Caruban yo kenal aku. Cuma caranya jangkau aku mungkin lewat ads, lewat iklan bersponsor. Terus kadang konten sing tak ads iku
konten yang lagi rame. Contoh mungkin kayak kemarin itu pendal gimbal baru tak iklan kayak kemarin. Jadi pendal gimbal udah rame, terus dapat rekomendasi dari Instagram, tak iklan ke sekalian. Oh, berarti untuk menaikkan apa jenis akun insight gitu jangan. Walaupun sudah besar. Wih, dia yang ngomongin diri. Saya udah merasa besar, tapi emang tak aku emang 500.000 untuk TikTok ya. Ya, untuk TikTok. Tapi emang fitur Instagram dibuat emang untuk dipakai itu aja sih menurut. Kalau gini, orang bahasanya nggak apa-apa lah. Ya, kan insan ya. Kan ada Instagram, TikTok, YouTube. Kalau di Instagram itu kan Instagram dan TikTok itu kan cuannya itu dari diri sendiri kan, Mas. Dalam artian kalau nggak ada endorse berarti nggak ada uang, nggak ada cuan masuk. Kalau YouTube kan kita ngonten dah dapat terus setiap bulannya. Nah, kalau Mas Ari sendiri YouTube sudah ada, AdSense juga ada, cuma itu tadi konten. Jadi ketika aku main 3 sosmed, produksiku mungkin terlalu terlalu banyak juga. Jadi timeku masih lari-larian, Mas. Jadi kayak tadi Instagram itu kurang lebih itu 30 konten itu wajib. 30 konten itu wajib. Satu hari kan 1 kali. Iya. Ya toh, berarti kan 30 konten selama sebulan. Selama 1 bulan. Ditambah lagi TikTok seminggu 1 kali. Mungkin 4 sampai 5 konten. Mungkin ditambah YouTube sekitar 3-5-4 bulan konten lah. Itu dalam 1 bulan. Padahal 1 bulan itu cuma 30 hari. Nah, jadi produksinya harus benar-benar dikebut gitu. Itu sih smart konten. aku 1 hari 1 konten itu sih yang harus, itu minimal atau yang dari Instagram itu minimalis gitu ya. Tapi kalau 3-3-nya yang tak buat kayak gitu, konsep kayak gitu, mungkin kejar-kejaran, Mas. Kejar-kejaran. Makanya harus ada yang difokuskan yang mana, terus yang mau yang agak longgar yang mana gitu aja sih. Jadi biar lebih fokus. Tapi untuk komunikasi ya tetap Instagram, tapi untuk rame ini tetap di TikTok. YouTube untuk fully tadi ya itu saling berhubungan tadi. Oke, kayaknya ini sudah ganyeng untuk informasi yang mau saya gali ya. Oke, terima kasih untuk teman yang sudah mengikuti obrolan kami berdua antara saya dengan Mas Ari Madione ini. Saya gimana? Ari Madione nggak apa ya? Iya, Ari Madione. Ari Madione ini, dan semoga dari pertanyaan saya ataupun kepo-kepo saya kepada Mas Ari bisa menjadi sebuah informasi yang menarik, bermanfaat untuk teman-teman. Khususnya yang dibuat closing statement Mas Ari tadi, untuk kita harus berpikir maju, berpikir positif. Ya, kita harus bisa mengevaluasi dari kualitas kita supaya kita bisa ya minimal setara dengan kreator yang lain. Jadi seperti itu. Terima kasih, dan jangan lupa selalu ikuti Cerita Podcast agar kita selalu bisa mendapatkan informasi yang inspiratif, motivatif, edukatif, dan inovatif. Yang pastinya di Dana Pradana, di Cerita Podcast ini kita akan membahas semua yang ada di Madiun ataupun luar Madiun, orang berprestasi ataupun yang membangun kita agar sebagai orang menjadi lebih baik lagi, lebih positif, berpikir positif. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.